Ini ada kewajiban dari negara yang akan datang. Kewajiban dari negara yang akan datang membentuk tim pencari fakta untuk menggali kebenaran fakta tentang menghilangkan 6 nyawa orang itu. Dan itu adalah utang sejarah ya? Utang negara, bukan utang sejarah, Dinda. Utang negara. Utang negara untuk dalam rangka penegakan hukum. Jadi begini maksud saya, khusus dunia advokat, apabila dia bela dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain, dia tidak boleh minta bebaskan, harus minta hukuman seringan-ringannya. Iya, itu etiknya ya kan? Banyak hal memang ya. Misalnya kasus KM50. Jadi ngeri-ngeri sedapnya begini, Kanda ya. Kita ini kan punya sense of justice, punya rasa keadilan, punya rasio, punya logika. Betul. Logika hukum, rasio hukum, dan rasa keadilan. Rasa keadilan. Misalnya ya ada kasus 6 anak bangsa meninggal, ya kan? Dia bukan tersangka, bukan kriminal, tapi tak ada satu pun yang dihukum. Nah ini kan disparitasnya kan tinggi sekali. Itu bukan tinggi lagi disparitasnya, Dinda. Jadi itu sebenarnya udah terbalik. Iya. Bukan disparitas itu ada perbandingan hukum. Kalau ini udah terbalik. Jadi begini. Yang A jadi B, yang B jadi A. Iya. Jadi ini alasan kan itu hakim, saya sebenarnya sebagai praktisi hukum, Abang sudah 36 tahun praktek hukum ini, saya tidak sependapat dengan hakim itu yang nyatakan dia karena membela diri. Overmah. Overmah itu adalah perbuatan spontanitas. Tak bisa membela diri, kepepet sehingga dia ngambil langkah. Ya kalau di jalan tol tak bisa membela diri, ngerem dia berhenti, mobil itu udah laju. Harus ada di ruangan tertentu, kita diserang orang, tak bisa lerak, ada benda kita bacok, tas. Nah, jadi dalam keadaan overmah, arti overmah. Kalau halang-halangan begini, berarti ada intention. Berarti ada kehendak. Bukan karena overmah. Overmah itu kalau dia itu terdesak. Tapi kalau dia nyusul dari belakang dikatakan overmah, dari mana? Ini mobil dari belakang, ini di depan. Yang mana kok di sini dibilang overmah? Kan mobil berjalannya ke sana. Logika warasnya ini. Oke, itu untuk 2 orang. Nah, orang itu lebih nggak masuk akal lagi. Sudah dikuasai penuh. Tapi kok tiba-tiba hilang nyawa. Nah ini kan berarti ini ada kewajiban dari negara yang akan datang. Kewajiban dari negara yang akan datang membentuk tim pencari fakta untuk menggali kebenaran fakta tentang menghilangkan 6 nyawa orang itu. Oke. Dan itu adalah utang sejarah ya? Utang negara, bukan utang sejarah, Dinda. Utang negara. Utang negara untuk dalam rangka penegakan hukum. Oke. Jadi kita tidak mau, bukan suka atau tidak suka, karena ini adalah 6 nyawa manusia Indonesia yang menurut konstitusi harusnya dilindungi. Harus dilindungi. Kan negara melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah dari teknis hukum tata negara. Cuman kalau dari teknis hukum pidana, menghilangkan nyawa orang secara paksa. Oke. Itu berencana. Dan tiba-tiba tak ada yang bertanggung jawab. Nah ini tak ada yang bertanggung jawab. Padahal tidak mungkin kalau tidak ada struktur komando ya. Dulu kan ini kasus, ingat Dinda masih ingat kasus Munir? Ya. Nah,
Sudah lama akhirnya sekian tahun dibentuk tim jadi fakta, baru terbongkar kan? Iya. Udah ganti presiden baru terbongkar kan? Iya. Nah ini contoh. Nah maksud Itu saya. pun belum jelas juga. Iya, iya. Karena layernya masih layer yang ya katakanlah sepertinya belum puncak juga. Iya, cuman maksud saya ada orang yang dihukum. Iya. Ada yang dihukum seperti Polikarpus. Tapi ada yang bebas. Ada yang bebas ya. Coba kalau ini kan bebas semua. Karena dalam kasus Munir itu Kanda, yang dihukum itu orang swasta. Iya. Negara nggak ada yang dihukum. Iya. Problemnya di situ. Yang pemerintah yang nggak dihukum. Iya. Ya, Jadi iya. padahal kalau orang swasta itu kan apa intentionnya, apa kepentingannya? Ini aku pernah ngobrol dengan Polikarpus waktu itu. Dia bilang. Dan Polikarpus sudah meninggal. Dia meninggal. Waktu itu dia bilang dia pasang badan. Pokoknya dia tak ada yang nyuruh. Di situ terlindungnya. Jadi pasal 55 itu ya yang menyuruh, yang disuruh itu apabila yang disuruh itu tak ngaku ribet pembuktian. Iya. Nah itu. Karena stop Iya, jadi. iya. Cuman maksud saya masih terungkap Dinda dengan tim pencari fakta tadi terungkap. Jadi dulu ada kasus juga kawan Kanda sendiri, kita nggak sebut namanya. Ya. Kan advokat ini kadang-kadang nakal ya kan? Iya, iya. Banyak advokat nakal kan? Iya. Gitu. Terus Tertangkap anak buahnya. Satu nggak mau pasang badan. Ya, oke. Kenapa bosnya kan? Ya. Saya disuruh dia. Yang satu pasang badan. Ya, nggak kena. Nggak kena. Iya, iya. Dia pasang badan, yang kena dia dong. Iya. Dia tok ya. Karena kebetulan ini masih keponakan kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau yang itu orang lain. Orang lain. Karena hanya staf. Nah itu kan dulu waktu itu. Saya nggak nyebutkan namanya. Iya, cuman kasus itu abang jadi penasihat hukumnya. Oke. Aku kan pengacara Kaligis waktu itu. Oke. Iya, tahu saya. Iya, saya menjadi pengacara bela Kaligis saya waktu itu. Tapi begitu kan letak persoalannya kan? Sama, iya benar. Jadi ini tidak mau pasang badan. Kalau yang itu mau pasang badan, yang itu yang lain ya, kita nggak sebut. Jadi iya kalau dia memang yang disuruh itu sampai apapun dia pasang badan tidak mengaku disuruh si A itu memang di situ sulit. Iya. Karena harus ada pengakuan dari yang disuruh. Sama seperti rekaman. Ya. Walaupun rekaman itu nyata muka kita, suara kita, kita tidak mengakui. Nah itu repot mas. Repot. Harus cari orang lain untuk. Karena rekaman itu pengakuan itu Dina bedanya ya waktu sidang nanti yang ini pengakuan rekaman waktu mau ada wajahnya tidak dibawa sumpah. Iya. Yang giliran dibawa sumpah pakai Quran di pengadilan dia tak ngaku. Nggak ngaku. Yang dipegang hakim yang pakai Quran. Iya. Itu. Iya. Soal dosa itu soal lain. Oh itu urusan lain. Walau ambil sawab itu. Tapi kan jangan lupa. Iya. Kan hakim kan punya keyakinan. Oh iya. Jadi oke, dia tahu ini nipu ini. Tapi berdasarkan hukum acara dia nggak bisa diapa-apain. Iya. Dia tahu dia nipu kan. Keyakinan hakim kan bisa menggerakkan. Sebenarnya hakim berpedoman dari keyakinannya. Iya. Jangan dari hukum formal semata. Iya. Jadi 50% keyakinan hakim itu 50% hukum. Ya, cuman masalahnya adalah keyakinan hakim itu sering dipakai untuk menghukum orang dan menyelamatkan orang. Nah sekarang ini kan ada gejala juga saya lihat ini saya Lainlah kasus Munarman ya kan? Ya, nah kasus Munarman. Kasus Munarman ini kan sebenarnya menurut saya ini kasus yang sangat ganjil. Antara tempus dan locus. Ya. Tempusnya tahun 2015. Ya. Kalau memang dia itu ada gejala itu, kenapa 2015 tidak segera ditangkap? Iya. Padahal kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi. Ya. Sama panitia, bukan dalam kerangka pidana, tapi peristiwanya itu sudah dilaporkan. Artinya fine aja waktu itu. Dan ada orang yang sudah diperiksa, diperiksa yang itu diperiksa dalam tenggang itu ada yang sudah diperiksa. Nah, kenapa itu tidak Kenapa 2021 itu baru itu? Setelah ada kejadian Habib Rizik FPI dan jadi seakan-akan itu kan suka tidak suka. Kalau yang kusukai walaupun bersalah diam, aman. Tapi kalau yang tak kusukai walaupun benar cari-cari bagaimana cari. Tapi yang memprihatinkan begini Kanda. Nah, Kang. Saya kadang-kadang ya advokat itu kan dia menegakkan
kebenaran dan keadilan. Ya kan? Bukan membebaskan orang yang bersalah. Apalagi terlibat dalam konspirasi agar orang yang tidak bersalah, orang yang bersalah jadi bebas. Benar. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah dihukum. Tapi saya terus terang kadang-kadang saya tidak menyebut kasusnya apa ya. Ketika advokat berderet-deret membela, ya kan? Membela sebuah kejadian, kan? Yang secara rasional, masa sih ini nggak ada yang bersalahnya ketika nyawa-nyawa hilang kan? Saya itu agak miris jadi. Paham saya. Saya nggak mau spesifik. Kenapa? Kalau spesifik kelakuan advokat kita tahu, dia gugat kita lagi. Jadi begini. Allahu Akbar. Ini kan kasus ini bermacam-macam ya. Khusus kasus menghilangkan nyawa orang. Sebenarnya aku sering membela pembunuhan pembunuhan Dr. Yama dulu di juga saya pengacaranya. Pembunuhan Ganuan Santoso yang Marine Nembako Basu dan mertua itu bahkan paling ramai melarikan diri berapa kali. Itu saya juga pengacaranya. Jadi begini maksud saya, khusus dunia advokat, apabila dia bela dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain, dia tidak boleh minta bebaskan, harus minta hukuman seringan-ringannya. Itu etiknya ya kan? Itu etikanya. Beda dengan kasus lain. Karena masalahnya begini ya. Menghilangkan nyawa orang ini ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu halal untuk dibunuh lagi. Itulah hukum panjung kalau di peradilan Arab Saudi itu. Khusus itu. Nah, harus minta maaf, dimaafkan oleh keluarganya. Ternyata maksud saya khusus kriminal menghilangkan nyawa orang ini dia punya lex spesial khusus dari hukum Tuhan khusus. Nah itu. Dan adapun belum diterapkan di sini itu soal lain. Cuman maksud saya itu. Tapi ngeri itu barang. Ngeri karena menghilangkan nyawa orang. Nah ini. Jadi terkesan loh, kok kisos itu kejam sekali. Dia Anda nggak kejam ketika Anda bunuh orang lain? Itu masih betul. Karena walaupun Anda bebas di sini, di akhirnya itu tetap ditagih. Makanya bagi pelaku pembunuhan, saya tak pernah memohon bebas. Minta hukuman seringan-ringannya aja. Jadi ada faktor-faktor peringan ya? Ya, karena batin kita berbicara. Kita kan punya batin dan kita tahu hukum. Kita tahu hukum. Bagaimana coba ya? Bagaimana kalau saudara kita yang dibunuh? Apa kita minta bebaskan juga pelakunya? Atau anak hakim yang dibunuh? Atau anak jaksa yang dibunuh? Atau anak polisi yang dibunuh? Apakah sama perilakunya? Bagaimana kalau anak polisi itu sendiri yang dibunuh? Cuma yang jadi persoalan begini, misalnya saya tidak menyebut kasus spesifik ya, biar kita aman. Bisa nggak kita mendapatkan keadilan dari sebuah kasus yang melakukan penyelidikan penegak hukum, ya kan? Penyidikannya penegak hukum. Kemudian yang jadikan tersangka penegak hukum, yang dijadikan terdakwa penegak hukum, saksi dan ahlinya penegak hukum juga. Tidak ada saksi lain yang bisa membantah gitu. Itu di situ begini, disitulah ya titik lemahnya. Itu tidak akan menemukan objektif hukum. Apabila peristiwa seperti itu. Apabila peristiwa seperti itu tidak akan menemukan objektif hukum, maka baik menghukum maupun membebaskan. Karena tidak akan ketemu objektifnya. Makanya begini maksud saya, disitulah kemenangan dari peradilan Anglo-Saxon, Dinda. Dia pakai juri. Juri itu yang kemudian. Juri ini Nah, yang memandang dan melihat dengan kacamata teknis dan hati nurani ya. Jadi sebenarnya nanti ada dibuat peraturan Mahkamah Agung apabila kasus-kasus pembunuhan harus ada hakim ad hoc-nya. Yang tadinya bukan hakim carrier. Seperti tindak pidana korupsi kan sudah dibentuk tuh. Hakim ad hoc yang bukan dari carrier. Harus begitu supaya ada kemurnian. Mendekatilah kemurnian setidak-tidaknya. Jangan sampai kalau hakim yang sama lama-lama dia banyak belitan, konflik of interestnya tinggi. Betul. Apalagi misalnya ini mohon maaf. Apalagi berhadapan dengan advokat. Yang sehari-hari dia berhadapan dalam kasus A, dalam kasus B.
Let's say misalnya dia pernah terlibat apa gitu. Oh iyalah. Berpengaruh lah dengan Atau ada rahasia tertentu. Mau tak mau dia kalau iya ada rahasia tertentu yang dipegang oleh advokat ini, nah, ribet itu. Kasus sana sudah selesai, tapi kasus yang lainnya itu akan berentet. Benar itu. Ya, betul. Allahu Akbar. Iya, disitulah seninya penegakan hukum sekarang. Kanda ya. Iya. Kita membutuhkan ya. Kalau saya mau bilang, kita membutuhkan sebuah kepemimpinan yang memang radikal, ya kan? Iya. Tapi radikal bukan radikal ala pemerintah sekarang, tapi radikal dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang harus diperbaiki ya. Iya. Masa kita sampai 70 tahun merdeka ya mendapatkan keadilan saja susahnya minta ampun.